Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di hari yang cerah ini kita ketemu lagi bersama Bunda Reje Komalasari. Bunda, mudah-mudahan belum bosan. Materi kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini. Oke? Sebelumnya, masih semangat? Sehat semuanya? Oke, siap menyimak? Ya. Pertama, kita akan membahas mengenai ciri reaksi emosi pada anak. Jadi ada perbedaan reaksi emosi pada orang dewasa dan pada anak. Jadi alangkah tidak baiknya ketika orang dewasa tidak bisa mengendalikan emosinya. Mungkin bisa dikatakan masih dalam kondisi anak-anak. Nah, itulah yang disebut sudah dewasa atau tidak dewasa. Kita akan bahas pertama ciri reaksi pada anak. Yang pertama yaitu reaksi emosi anak sangat kuat. Reaksi emosi anak sangat kuat. Kenapa reaksi anak sangat kuat? Dikatakan sangat kuat. Kenapa dan seperti apa? Kita sering melihat anak-anak misalnya ketika ibunya mau pergi, dia langsung bereaksi, menunjukkan reaksinya, menunjukkan tidak sukanya, menunjukkan keinginannya agar ibunya tidak pergi. Jadi sangat kuat terlihat. Itu contoh reaksi yang jenis reaksi negatifnya. Misalnya dengan menunjukkannya dengan menangis, menjerit-jerit. Mama jangan pergi, mama jangan ini. Itu reaksinya terlihat jelas sangat kuat karena anak memang belum bisa banyak memfilternya dan menunjukkannya dengan cara yang sangat kuat. Atau misalnya ketika mendapat mainan baru, hore, ayah membawa mainan, dan dia menunjukkannya dengan ekspresi yang sangat kuat. Nah, bisa dipahami? Yang kedua, ciri reaksi pada anak yaitu reaksi anak seringkali muncul pada suatu peristiwa atau kejadian dengan cara yang diinginkannya. Ya, ibu pada anak usia bayi kurang 6 bulan lah, belum bisa ini. Dengan cara yang diinginkannya seperti apa? Ketika anak ingin menyampaikan, sering kan tiba-tiba anak menjerit-jerit, tiba-tiba, atau anak tiba-tiba tertawa-tawa sesuai menggelitik, padahal itu adalah hal-hal yang sederhana karena pola pikir anak ketika proses kemarin ingat proses mekanisme terjadinya emosi ya, ketika ada rangsangan, ada stimulus, lalu diolah, disalurkan ke saraf, memprosesnya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi kita jangan heran ketika seorang anak memang maneh mah paling kadar gitu aja. Ini contoh bahasa Sunda. Maneh gogol lehean gitu. Tapi itu adalah reaksi yang memang ciri-ciri yang dimunculkan oleh anak. Yang ketiga, berubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya dengan sangat cepat. Ya. Anak semenit menangis, menjerit-jerit, semenit kemudian tertawa terbahak-bahak. Kita sering mengingat ya, ketika ada dua anak bertikai misalnya bertengkar dan orang tuanya banyak yang ikut terjun gitu. Anak-anaknya enggak lebih dari 30 menit sudah main bareng kembali. Tapi lihat orang tuanya masih memendam ini. Bisa kan kejadian ini disimak, kejadian sederhana yang bisa kita simak. Itulah. Jadi anak dengan cepat dari sedih ke gembira, dari gembira tiba-tiba ke kecewa lagi, ke gembira lagi. Jadi yang memang perlu dijaga itu emosinya, karena anak bisa
dengan mudah berubah-ubah kondisi emosionalnya. Terus reaksi emosional bersifat individual. Apa itu reaksi yang bersifat individual? Tidak dipengaruhi oleh pihak luar, oleh keadaan pihak luar di anak itu. Ketika ininya tetangganya sedih, kadang ya anak dengan polosnya. Misalnya tetangganya ibunya ada yang sakit gitu, tapi si anak tiba-tiba bernyanyi-nyanyi dengan riangnya. Bukan anak itu misalnya sering menuduhkan, wah anak tak tahu diri, orang tuanya ini. Itu bukan, karena itu sesuatu yang wajar di anak-anak, karena bersifat individual. Ya senangnya karena kondisi dia lagi senang. Nanti ke depannya ketika belajar melalui proses pengendalian emosi, baru melewati tahapan seperti itu. Bisa dipahami ya, bersifat individual untuk anak-anak. Dan yang kelima, dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkannya. Jadi mungkin untuk kadang anak-anak susah untuk menyatakan secara verbal. Jadi ketika menyatakan emosinya, ketika ia gembira, ia bertepuk tangan dengan gejala yang ditimbulkannya. Ketika ia sedih, ia menangis, merengek-rengek. Bahkan mungkin untuk tipe yang bisa menangis tantrum, dia menangis tantrum. Jadi itu dikenali melalui gejala yang ditimbulkannya. Ciri reaksi pada anak. Oke. Cukup paham sampai di sini? Ciri reaksi pada anak. Yang pertama, emosi anak sangat kuat. Yang kedua, emosi muncul dari peristiwa atau kejadian dengan cara yang diinginkannya. Yang ketiga, mudah berubah dari kondisi ke kondisi selanjutnya. Yang keempat, bersifat individual. Dan yang kelima, ditunjukkan dengan gejala perilaku, tidak selalu ditunjukkan dengan verbal. Itu ciri reaksi pada anak. Nah, sekarang kita ke bentuk reaksi emosi anak. Yang pertama kita kenal dulu amarah. Harlock dalam bukunya membedakan reaksi marah menjadi dua. Yang pertama, marah impulsif atau agresi, dan marah yang terhambat. Oke, simak. Ada dua gejala marah. Marah yang impulsif atau agresif dan marah yang terhambat. Ini jenis amarah pada anak menurut Harlock. Apa itu marah yang impulsif atau agresif? Marah yang ditunjukkan dengan tindakan langsung, marah yang diperlihatkan dengan ekspresi, dengan perilaku langsung. Nah, berbeda dengan marah yang terhambat. Anak yang memiliki amarah yang terhambat, mereka akan cenderung mengambil sikap diam, menggerutu dalam hati. Lalu bolehkah anak mengeluarkan marahnya? Sesuatu yang wajar. Manusia mengeluarkan marah. Dan bagaimana cara mengeluarkan amarah yang baik untuk anak? Lebih baik dikeluarkan, jangan sampai terhambat. Catat, jangan sampai emosi atau amarah anak terhambat. Karena apa? Karena amarah yang terhambat akan mengakibatkan menumpuknya sistem di dalam tubuh si anak. Kemarahan itu akhirnya tidak tersalurkan, akan mengumpul, membuat trauma, akan mengumpul, bisa jadi kalau itu hal besar akan membuat dendam. Nah, biasanya kan anak-anak kalau marah itu memang meraung-raung, tantrum atau apa. Kita tempatkan
selagi tidak melukai orang lain, tidak melukai dirinya sendiri, biarkan anak mengeluarkan rasa marahnya. Selagi itu tidak melukai dirinya sendiri, tidak melukai orang lain, dan tidak merusak sesuatu yang sangat berakibat fatal. Itu dalam pengawasan. Tapi kita memberi kesempatan anak untuk mengeluarkan rasa marahnya. Karena rasa marah adalah emosi yang wajar ada dalam setiap diri manusia. Jangan sampai emosi anak terhambat. Beberapa psikolog mengatakan yang memiliki emosi terhambat akan memiliki gangguan psikis maupun fisikis dan gangguan kejiwaan. Gangguan fisik seperti apa? Sering menimbulkan merasa mual, sering menimbulkan karena berdebar dan menahannya akan menimbulkan keringat berlebih yang akhirnya akan berpengaruh kepada kondisi fisik seseorang. Kondisi psikisnya seperti apa? Kita banyak mengalami anak-anak dengan berbagai gangguan kejiwaan. Pernah menyimak dalam kasus terdekat ini, anak di sebuah kawasan Jakarta, kalau nggak salah sawah besar ya, anak usia SMP tiba-tiba membunuh tetangganya sendiri yang sering main bersama. Ternyata karena apa? Ketika membaca banyak tulisannya, ada kemarahan yang terhambat. Mungkin anak tersebut terbiasa menahan kemarahannya, tidak mengeluarkannya. Itu ya. Yang kedua adalah takut. Jadi amarah yang kedua adalah takut. Nah, Harlock mengemukakan ada reaksi yang berdekatan dengan rasa takut. Apa saja itu? Reaksi yang berdekatan dengan rasa takut. Yang pertama, shyness atau rasa malu. Ya, orang tentu harus memiliki rasa malu karena untuk mengontrol tindak tanduknya. Tapi rasa malu yang berlebihan bisa membuat anak kehilangan kontrol emosinya, mengendalikan emosinya. Yang kedua, embarrassment atau selalu merasa kesulitan. Pernah kita praktek di lingkungan pendidikan anak usia dini di PAUD kita belum apa-apa. Ketika kita memberi tugas, "Ibu guru, aku tidak bisa." Pernah? Iya. Selalu anak merasa kesulitan padahal belum mencobanya. Kenapa? Karena kurangnya latihan pengendalian rasa emosinya. Jadi dia akan selalu merasa kesulitan. Aku nggak bisa. Nanti kita ke depannya akan membahas bagaimana cara memecahkan semua itu. Ya. Ketiga, anxiety atau cemas. Kalau itu ketika ada apa-apa dia selalu merasa kesulitan. Berbeda kalau cemas. Misalnya, ayo nak kita ke sana. Nanti akunya gini, nantinya begini. Nah, ini biasanya berlaku dengan anak-anak dengan pola asuh yang sangat permisif, yang sangat dimanja bahasa awamnya. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah khawatir. Khawatir dalam batas wajar tidak apa-apa, tapi dalam batas berlebihan yang tidak wajar. Selanjutnya adalah setelah itu jenis rasa takut. Tadi ada emosi yang pertama amarah, yang kedua takut, yang ketiga adalah cemburu. Nah, kalimat cemburu ini bukan digunakan untuk orang dewasa yang cemburu. Biasanya cemburu itu ketika sesama saudara, misalnya yang memiliki adik baru, sering terjadi cemburu. Atau misalnya adik ke kakak juga, kakaknya ketika mendapat fasilitas tertentu, akhirnya ia mengalami rasa cemburu. Jealous, ya,
semacam itu. Yang keempat, rasa ingin tahu. Nah, ini yang baik dari seorang anak. Rasa ingin tahu anak yang sangat tinggi. Pernah mengalami berbagai pertanyaan anak yang sambung menyambung. Ibu guru, kenapa ini begini? Ketika sudah dijawab, lalu kenapa begitu? Terus, pertanyaan tidak berakhir dan kadang kita kehilangan aduh, ngejawab gimana lagi? Guru kumaha deui ngejawabnya? Karena anak-anak terus memberikan pertanyaan yang sambung menyambung. Ini karena rasa ingin tahu anak memang sangat tinggi dan ini mempengaruhi emosinya. Yang selanjutnya yaitu iri hati. Nah, ini beda iri hati sama cemburu. Kalau cemburu itu ya sesuatu yang jelas. Kalau iri hati itu masuk ke dalam jenis penyakit hati. Biasanya nyinyir. Biasanya anak-anak yang memiliki iri hati yang tinggi, dia dibesarkan oleh orang tua yang nyinyir. Terbiasa ketika orang tuanya, hati-hati orang tua atau guru. Jangan main nyeletuk ketika di depan anak. Misalnya ngobrol sama suami orang tua. Itu geus meuli deui itu. Tetangga sudah beli lagi TV. Atau apa? Itu akan memupuk rasa iri hati pada anak. Oke? Yang selanjutnya adalah senang. Senang jelas ini anak gampang beralih dari emosi satu ke emosi yang lainnya. Dan senang adalah anak mudah sekali sebenarnya mencapai taraf senang. Kadang diberi hal-hal kecil atau diberi pujian-pujian kecil, anak akan dengan mudah senang. Berbeda dengan orang dewasa, anak lebih mudah dibujuk karena perasaan senangnya, emosi senangnya akan mudah mencapai titik itu. Selanjutnya emosi sedih. Selain mudah dibujuk, anak juga mudah untuk dibuat sedih dengan hal-hal kecil kadang. Tinggalkan atau apa ya. Yang selanjutnya adalah kasih sayang. Nah, ini kasih sayang berlimpah. Anak-anak kadang-kala kita tidak terduga kasih sayangnya berlimpah pada kita. Kita memperlihatkan sedikit saja wajah memberengut, pasti akan timbul kasih sayang yang banyak dari anak-anak. Selagi anak-anak tersebut dibesarkan dengan kasih sayang yang layak, yang besar dari kita. Oke? Tuh, bentuk reaksi pada anak. Nah, menurut Snowman, karakteristik perkembangan sosial anak. Tadi kita bahas emosinya ya. Sekarang kita bahas mengenai sosial. Tadi kita bahas mengenai karakteristik emosi pada anak. Sekarang kita bahas sosialnya anak. Pada umumnya, anak usia dini memiliki 1 atau 2 sahabat. Belum banyak, hanya memiliki 1 atau 2 sahabat. Karena memang lingkungan mainnya juga belum terlalu luas, masih satu lingkungan yang kecil, lingkup kecil. Kecuali mungkin yang sudah dewasa, bukan termasuk anak usia dini, agak luas. Jadi anak cenderung memiliki 1 atau 2 sahabat. Sahabat itu apa? Seseorang yang dirasa main satu hati. Enak deh mainnya sama ini, enak deh mama aku boleh nggak ke rumah ini mainnya sama ini. Itu dia dianggap sahabatnya. Tapi kita akan mendengar berulang-ulang nama temannya yang sama, dia senang. Yang kedua, kelompok bermainnya cenderung kelompok kecil, belum kelompok besar ya untuk anak usia dini sosialnya. Yang ketiga, anak yang lebih kecil mengamati anak yang lebih besar. Jadi ayah, bunda, bapak, ibu guru, anak-anakku mahasiswa sekalian, hati-hati ketika teman bermain anak yang akan menjadi role atau modelnya. Misalnya anak kita paling seneng yang masih kecil, anak usia dini akan menguntit, bahasa mengintil tuh, mengikuti yang lebih besar dari dia dan akan dijadikan role atau contoh bagi anak tersebut. Misalnya di lingkungannya ada anak tetangga,
anak kita ketika TK, anak tetangga kelas 2 atau kelas 3. Biasanya itu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan sosialnya. Kenapa? Karena anak adalah peniru yang ulung. Apa yang di depannya akan menjadi model bagi dia ketika berinteraksi sosial. Jadi hati-hati ketika mengizinkan kita. Kita tidak boleh membedakan teman, membedakan status sosial atau hal lainnya. Boleh anak kita berteman dengan siapa saja, tapi awaskan dengan siapa anak kita berteman yang akan jadi model atau contoh atau rule bagi dia ketika bersosialisasi. Jadi itu ya. Terus karakteristik yang keempat, pola bermain anak lebih bervariasi. Jadi anak banyak sekali permainan sosialnya, hal-hal kecil. Yang saya khawatirkan zaman sekarang, zaman teknologi, anak lebih cenderung bermain gadget, bermain HP. Dan itu akan meminimalisir kegiatan sosialnya dengan lingkungan sekitar. Yang saya cemaskan juga dalam kondisi seperti ini, kita kok dalam kondisi social distancing, otomatis kita nggak mengeluarkan anak kita keluar rumah. Maka cara teraman agar anak kita terjaga sosialisasinya, terjaga perkembangan sosialnya adalah interaksinya dengan siapa? Dengan keluarga yang satu rumah. Jadi role-nya, modelnya, interaksi sosialnya tetap dijaga dengan kita satu rumah. Karena kondisi kita sedang social distancing. Itu. Perselisihan sering terjadi. Anak-anak adalah sesuatu yang memang karena egosentrisnya masih tinggi, jadi sering terjadi perselisihan, berebutan mainan, berebutan orang tua, misalnya kalau di rumah, berebutan makanan yang kadang sepele. Kalau makanan itu belum ada yang menyentuh, dibiarkan saja. Tapi ketika satu mengambil, pengen semua. Jadi seperti itu. Perselisihan sering terjadi karena hal-hal kecil. Terus bukan masalah berat. Yang keenam, kesadaran terhadap peran jenis kelamin telah berkembang. Ini biasanya dalam pola kemarin menyimak tahapan bermainnya. Nah, dalam tahapan bermain ini akan sudah bisa membedakan permainan sesuai dengan gender. Biasanya laki-laki senangnya apa? Senangnya mobil-mobilan, main bola, main bola-bolaan dan lain sebagainya. Dan perempuan lebih senang bermain peran seperti masak-masakan, keluarga-keluargaan, bermain peran dokter-dokteran dan lain sebagainya. Itu kan lebih variasi. Nah, sekarang menurut Harlock, pola perilaku anak usia dini dalam situasi sosial ada beberapa macam. Yang pertama adalah kerjasama. Nah, ini yang paling sulit memang ketika social distancing untuk menunjukkan banyak contoh. Jadi akhirnya peran keluarga sangat penting di sini. Ya, kerjasama. Misalnya, ayo kerjasama kita sama-sama. Misalnya orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, membagi tugas anaknya. Kalau tidak, anaknya misalnya hanya tunggal di rumah. Nanti ibu guru pandu seperti itu. Jangan selalu, sekarang kan sistem pembelajaran online ya. Ibu guru jangan selalu ngasih tugas, ayo mewarnai, ayo apa. Coba kasih tugas. Misalnya anaknya membereskan tempat tidur atau mencuci piring, saling ini. Itu akan timbul kerja sama. Misalnya yang satu nyapu, yang satunya ngepel. Iya, hal-hal seperti itu. Yang kedua, adanya persaingan. Itu hal wajar. Setiap anak menunjukkan persaingan adalah hal wajar. Karena anak butuh pengakuan. Jadi sesuatu yang wajar ketika memang ada persaingan di antara anak. Yang selanjutnya adalah kemurahan hati. Hasrat dan penerimaan sosial. Apa itu kemurahan hati? Kita bisa ini ya, diajarkanlah anak untuk berbagi. Di zaman sekarang apalagi ini, terbiasalah anak untuk berbagi. Ketika memang ada saudara kita yang ke rumah dan saudara itu kita rasa ini, cobalah berbagi. Itu kemurahan hati.
anak akan lebih ini. Yang selanjutnya adalah penerimaan dan hasrat penerimaan sosial. Jadi anak harus bisa menerima orang luar. Ketika ada anak-anak yang memang tidak bisa menerima, misalnya langsung bersembunyi ketika ada orang baru atau bagaimana, coba dilatih untuk menerima orang baru dalam tanda kutip pengawasan. Tetap berhati-hati terhadap orang baru, tapi harus bisa menerima. Yang selanjutnya adalah simpati. Simpati itu apa? Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Simpati dan empati. Selanjutnya ketergantungan. Jelas anak masih tergantung apalagi kepada orang tuanya, kepada orang yang lebih dewasa yang ada di sekitarnya. Iya, karena contohnya dalam hal-hal kecil saja, saat makanan anak memang masih disediakan orang tua, baik itu dalam penyediaannya maupun pengolahannya atau dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran masih butuh panduan. Yang selanjutnya adalah sikap ramah. Sikap ramah, ajarkan anak selalu senyum dan menyapa orang. Sikap ramah. Karena apa? Anak yang terbiasa bersikap ramah, anak yang terbiasa menerima orang lain, anak yang terbiasa menjaga senyumannya, insya Allah anak tersebut akan memiliki interaksi sosial yang baik dengan orang lain. Yang kedelapan adalah sikap meniru. Catat, anak adalah peniru yang ulung. Jadi hati-hati ketika di depan anak menunjukkan perilaku dan sikap kita. Yang selanjutnya adalah perilaku kelekatan. Apa itu perilaku kelekatannya? Adanya interaksi batin, soul, adanya keterikatan, adanya kedekatan, percaya, rasa percaya. Ditunjukkannya dengan apa? Beberapa orang di TK sering kebingungan ketika pertama awal anak nggak mau ditinggal orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua belum percaya sepenuhnya kepada guru untuk menitipkan anaknya. Jadi jalan yang pertama adalah percaya bahwa guru tersebut mampu merawat anak kita, mendidik anak kita. Kalau sudah ada rasa percaya dari orang tua, akan timbul rasa percaya dari anak. Dengan cara apa? Terbiasa menatapnya, terbiasa menyentuhnya, terbiasa memeluknya. Ya? Timbulkan kelikatan hati untuk menimbulkan perilaku sosial pada anak. Lanjut, kita ke tahapan penerimaan sosial. Yang pertama, ditandai adanya harapan, aktivitas, dan kedekatan yang sama. Itu harapan sosial, ditandai dengan harapan, aktivitas, penerimaan sosial, ditandai dengan harapan, aktivitas, dan kedekatan yang sama. Jadi ada suatu siap dibuatnya komunitas. Misalnya anak kita senangnya apa? Carilah teman yang sama kesukaannya ketika memang harus berinteraksi sosial. A normative stage ditandai oleh dimilikinya nilai yang sama, sikap terhadap aturan, sanksi yang diberikan. Ingat, guru di sekolah ketika menerapkan sanksi, punishment atau reward atau apapun itu harus berlaku dengan sama dan adil. Atau ketika orang tua di rumah juga memperlakukan aturannya secara adil. Ketika ada sanksi secara adil, ketika ada reward juga secara adil. Yang ketiga adalah an emphatic stage, dimilikinya pengertian, pembagian minat, adanya kedekatan yang mulai mendalam, kedekatan antara orang tua. Cukup dipahami anak-anakku sekalian? Oke, siap? Sudah menyiapkan catatan? Nanti boleh nanti saya kirim PPT-nya, tolong diingatkan. Oke, simak. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat.
Tetap jaga hati, jaga senyuman. Insya Allah semua akan berlalu. Kita akan baik-baik saja dan akan melewati ini. Iya, asal kita patuhi anjuran ahli, anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah jika memang tidak ada keperluan yang sangat penting. Oke, mohon maaf atas segala keterbatasan kita, koneksi kita, percakapan kita. Jika ada memang yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya selalu membuka diri, insya Allah. Jika slow respon mohon dimaafkan, tapi insya Allah akan selalu saya respon. Itu mungkin dari saya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Jaga anak-anak kita, jaga lingkungan kita, sayangi keluarga kita dengan tetap stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundet, love you.